Movie Lovers, welcome back di In Movie Channel. Movie Lovers, kali ini aku akan membawa kalian bernostalgia ke tahun 2002 di mana film Chalo Iskladai dirilis. Dan film ini disutradarai oleh Aziz Sejawal. Film ini juga dibintangi oleh artis ganteng dan cantik yang bernama Govinda dan Rani Mukherjee. Nah, buat kalian yang belum pernah nonton atau yang gak ada waktu buat nonton film ini berjam-jam, cocok banget nih kalian tonton alur film Chalo Iskladai, di mana menceritakan tentang penggemar berat bernama Papu yang mengidolakan artis cantik bernama Sapna yang kesepian. Tak sengaja bertemu dan membuat kesepakatan besar dalam keadaan mabuk untuk membuat Sapna dalam masalah besar. Daripada penasaran, yuk kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi jangan lupa untuk terus dukung ini Movie Channel dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa dong komen juga ya, gimana menurut kalian film ini? Cerita ini dimulai dari kehidupan seorang pemuda bernama Papu yang merupakan vokalis band. Namun ia selalu membayangkan atau menghayal bernyanyi dan menari bersama idolanya, artis cantik bernama Sapna. Papu merupakan pemuda yang sebenarnya bersifat ceria atau periang, namun ia sering digertak atau ditekan oleh neneknya yang ia panggil Dadi, yang galak dan dominan. Tidak hanya memukulnya, sang Dadi pun memberikan uang saku sebesar 50 rupiah per bulan. Terang saja uang sebesar itu tentu tidak cukup bagi pemuda seusianya. Yang paling menjengkelkan Papu karena neneknya juga melarangnya untuk nonton film-film yang dibintangi artis pujaannya Sapna. Suatu pagi, Papu tak sengaja bertemu dengan teman masa kecilnya bernama Bobby. Sementara itu ternyata diam-diam Sapna telah memiliki kekasih bernama Rahul yang ia akui saat diwawancarai di stasiun TV. Dan saat ini Rahul memberitahukan kalau tanggal 20 nanti, bulan ini mereka akan menikah. Wah, tentu saja Sapna sangat bahagia. Nah, karena Sapna akan menikah, Papu pun menjalani hubungan dengan Bobby. Tapi saat Papu membicarakan pernikahan pada si nenek, ternyata si nenek ini menolaknya guys. Karena tak setuju dengan Bobby yang seorang penari. Katanya sih tunggu 10 tahun lagi untuk menikah, ucap si nenek. Mengetahui hal itu, Bobby langsung ingin bunuh diri guys. Papu berusaha untuk mencegahnya. Bobby pun memberikan dua pilihan pada Papu, antara mengorbankan dirinya atau membunuh neneknya. Tidak ada jalan lain lagi, kata si Bobby. Akhirnya Papu pun bertekad untuk membunuh sang nenek dengan memasukkan racun ke dalam kopi si nenek, kemudian memberikannya. Setelah meminumnya, si nenek pun langsung meninggal. Dan ternyata itu hanyalah hayalannya si Papu. Saat ia sadar, ia langsung menumpahkan kopi yang akan diminum sang nenek. Tentu saja si nenek langsung murka. Oh no! Dan langsung mendapatkan tamparan lagi dari sang nenek. Karena kembali ditampar, ia pun bergumam, seharusnya tadi kubiarkan saja si nenek meminum kopi itu. Papu tidak menyerah guys, ia mencoba lagi untuk membunuh si neneknya yang lagi beribadah dengan terompet besar. Tiba-tiba si nenek tertunduk dan tak bergerak. Papu pun mengira si nenek telah meninggal. Saat ia berterima kasih pada si trompet, tiba-tiba si nenek bangun kembali dan langsung memukul si Papu. Ternyata si nenek tadi lagi bermeditasi guys, dan menyumpel kupingnya dengan kapas. Di sisi lain, Sapna datang ke rumah Rahul dengan banyak hadiah. Tapi ia kaget melihat Rahul dengan wanita lain sedang mandi di kolam renang. Lebih kaget lagi saat Rahul memberitahukan kepada selingkuhannya itu kalau ia menikahi Sapna hanya untuk bisnisnya agar semakin terkenal. Mendengar itu, Sapna langsung memutuskan hubungan dan berkata ingin membunuhnya. Dalam perjalanan pulang, Sapna masih merasa kesal dengan Rahul. Tiba-tiba ia menabrak Papu yang sedang bersepeda. Papu yang awalnya ingin marah tiba-tiba berubah menjadi kaget melihat idolanya ada di hadapannya. Dengan grogi, Papu memberikan salam kepada Sapna yang ternyata sedang mabuk. Papu pun menanyakan di mana Rahul. Sapna kembali jengkel mendengar nama Rahul disebut. Sapna kemudian berkata kalau Rahul mengkhianatinya dan ia ingin membunuhnya karena masalah mereka berdua sama, di mana Sapna membenci Rahul dan merasa ingin membunuhnya, sementara Papu juga membenci neneknya dan ingin membunuhnya juga. Terbesitlah di otak Papu untuk tukeran nih guys. Ia menawarkan kerjasama pada Sapna, di mana Papu membunuh Rahul dan Sapna membunuh neneknya. Dengan begitu mereka tidak akan ketahuan oleh polisi. Sapna yang saat itu sedang mabuk berat
Barat pun setuju-setuju aja guys. Saat ditanya pagi harinya oleh Kokibai kemana saja Sapna tadi malam dihubungin gak bisa-bisa, Sapna pun menjawab ia tak ingat apa-apa. Sementara itu di sisi lain rupanya Papu sedang menjalankan misinya untuk membunuh Rahul guys. Awalnya ia selalu gagal terus, hingga ketika Rahul keluar dari kapal dalam kondisi mabuk dan berniat akan merokok, tiba-tiba di belakang Papu berniat untuk mendorongnya. Saat Rahul mencoba mengambil koreknya yang jatuh di bawah, Papu bersiap di belakang akan mendorong Rahul. Rahul pun kemudian jatuh ke dalam air. Hal itu dilihat oleh seseorang dan ia kemudian membunyikan alarm. Papu kemudian kabur. Sementara itu jasad Rahul tidak ditemukan oleh polisi sampai pagi hari. Karena merasa kesal, saat ini polisi sedang mengomel-ngomel sendiri karena sampai saat ini jasad Rahul belum juga ditemukan guys. Sembari ia memakan burger dan meletakkannya di atas mobil. Namun tanpa diketahuinya mobil itu pergi bersama dengan burger itu. Masih terus mengomel, Pak polisi yang aku nggak tahu namanya ini guys, lupa, dengan mata yang masih tertuju ke arah lain sembari ia akan memakan kembali burgernya. Tangannya akan mengambil burger itu di atas mobil, namun tiba-tiba seorang wanita gemuk datang menghampirinya. Bukan burgernya yang diambil, malah tangan polisi itu mendarat di dua gunung kembar wanita gendut itu. Polisi itu langsung mendapatkan tamparan dari wanita itu guys. Untung saja saat suaminya Sementara datang, itu, sang istri pun mau memaafkan polisi ini yang memberitahukan kalau ia telah selesai menjalankan misinya membunuh Rahul. Sekarang giliran Sapna membunuh neneknya. Sapna yang masih belum mengerti hanya terdiam dan mencoba untuk berpikir. Selanjutnya Sapna bertemu dengan Papu di jalan. Di sini Sapna baru ingat tentang perjanjian mereka berdua malam itu. Ia pun memberitahukan Kokibai tentang hal ini. Ia juga bilang kalau malam itu ia tidak sadar menyetujui kesepakatan itu karena mabuk. Esoknya Papu kembali menemui Sapna. Sapna berkata ia tidak bisa melakukannya. Sapna juga mengancam akan melaporkan Papu ke polisi. Papu tidak takut karena jika ia ditangkap ia akan menyeret Sapna dan asistennya juga. Karena itu Kokibai membawa Papu ke gangster untuk memintanya membunuh neneknya. Tapi Papu justru membuat Kokibai yang jadi babak belur guys di sana. Sampai di rumah sakit pun Papu masih mengejar Kokibai untuk menanyakan keberadaan Sapna dengan mengancam memukul tangan dan kakinya, bahkan menaburkan bubuk gatal. Kokibai akhirnya memberitahukan kalau Sapna pergi ke Renikat. Akhirnya Papu dan neneknya pun pergi ke Renikat. Neneknya sangat senang karena memang di sana ternyata punya rumah besar dan banyak hartanya. Papu bahkan kaget melihat kekayaan neneknya. Bahkan Papu berpikir kalau neneknya sekaya ini, lalu kenapa selama ini dia cuma diberi uang jatah per bulan cuma 50.000 rupiah guys. Ini membuat Papu semakin jengkel sama neneknya. Papu akhirnya pun menemukan di mana Sapna. Ia kemudian memberitahukan kalau ia datang ke Renikat bersama dengan neneknya karena ternyata di Renikat neneknya punya rumah besar. Dengan begitu Sapna tetap bisa menjalankan tugasnya untuk membunuh sang nenek. Papu bahkan menunjukkan peta rumahnya dan letak di mana kamar tidur neneknya. Papu juga memiliki sidik jari Kokibai di koreknya Rahul. Jadi mau tidak mau mereka berdua harus mau. Namun saat beraksi bukannya langsung membunuh sang nenek, Kokibai justru memberitahukan yang sebenarnya kepada sang nenek kalau ia disuruh cucunya untuk membunuh dirinya dan berniat akan memasukkan cucunya ke dalam penjara. Tapi ternyata itu bukanlah neneknya melainkan si Papu sendiri. Ia tahu kalau Kokibai pasti akan menipunya, jadi ia sengaja mengirimkan neneknya ke kuil. Papu kembali mengancam Kokibai dan Sapna dengan mengingatkan kalau dia punya sidik jari si Kokibai dan menakut-nakuti Kokibai jika dia ditangkap polisi, lalu apa yang akan terjadi pada hidupnya. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah mereka berdua beneran akan membunuh si sang nenek? Lanjut di part 2 ya. Thank you for watching. Bye-bye.